Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Pardika Reza di channel Akademia. Kali ini kita akan melanjutkan materi pelajaran dari buku Cliff TOEFL Preparation Guide tentang Simple Present Tense. Tapi seperti biasanya sebelum kita mulai pelajaran kita kali ini, mari sama-sama kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pelajaran kita kali ini mudah dipahami dan bermanfaat bagi saya dan teman-teman sekalian. Jadi mari sama-sama kita lihat dulu pengertian dari Simple Present Tense. Simple Present Tense digunakan untuk menunjukkan kegiatan atau perbuatan yang biasa atau secara teratur dilakukan. Yang misalnya perbuatannya sering dilakukan atau kadang-kadang, dan lain sebagainya. Kemudian tense ini bukan digunakan untuk menunjukkan perbuatan yang sedang terjadi, kecuali jika memakai stative verbs, kata kerja yang menunjukkan keadaan. Jadi simple present ini bukan menyatakan perbuatan yang sedang terjadi, tapi perbuatannya itu dilakukan secara teratur atau yang biasa dilakukan, atau menjadi kebiasaan. Tetapi jika memakai stative verbs, maka kata kerja simple present tense bisa juga digunakan untuk menyatakan perbuatan yang sedang terjadi pada saat ini. Jadi apa itu stative verb? Kita lihat ya. Jadi stative verb adalah kata kerja dalam bentuk simple present tense yang menunjukkan keadaan yang sedang terjadi sekarang. Ya. Contohnya kata-kata know, mengetahui, believe, mempercayai, hear, mendengar, see, melihat, smell, mencium, wish, berharap, understand, mengetahui, hate, membenci, love, mencintai, like, menyukai, want, mau, sound, terdengar, have, mempunyai, need, membutuhkan, appear, muncul, seem, terlihat, taste, merasakan, own, memiliki. Jadi ini termasuk jenis stative verb. Kemudian stative verb tidak pernah digunakan dalam bentuk present atau past continuous, walaupun mungkin dalam beberapa konteks. Jadi perlu diingatlah simple present ini tidak digunakan untuk perbuatan yang sedang terjadi, kecuali kalau kita memakai stative verbs yang sudah kita sebutkan tadi. Ya, jadi kita sekarang menuju ke rumus simple present tense. Rumusnya itu terbagi dua, yaitu ada rumus verbal atau yang berbentuk kata kerja dan rumus nominal yang tidak berbentuk kata kerja. Jadi kita bahas yang verbal dulu ya. Jadi rumusnya itu ada positif, negatif, dan bentuk pertanyaan atau dalam bahasa Inggrisnya itu interrogative. Jadi kalau rumus yang positif itu ada subjek, pelaku, verb 1 ya, tambah S atau ES kalau misalnya bertemu dengan subjek tertentu. Misalnya ada she, he, it, atau subjeknya itu cuma satu ya atau singular. Kemudian ada komplement atau pelengkap, bisa jadi objek, kata keterangan, dan lain sebagainya. Kemudian kalau kita ingin membuat kalimat yang negatif, rumusnya subjek do ya, atau does, tambah not, tambah verb 1, tambah complement. Ya. Kemudian do, does, tambah subject, tambah verb 1, tambah complement. Oke. Kemudian yang perlu diingat di sini, kalau subjeknya I, you, they, we, kita pakainya do. Ya. Do itu adalah kata bantu atau auxiliary. Kemudian kalau subjeknya itu she, he, it, itu pakainya does dan ditambah s, es atau ees di verbnya. Nanti kita lihat contohnya ya biar teman-teman lebih paham. Kemudian tambah es setelah verb yang berakhiran huruf c, o, s, sh, x, z. Misalnya nanti kalau misalnya kata kerjanya berakhiran dengan huruf CH, teach, ya. Ditambah ES, teaches. Kemudian kalau misalnya
kata kerjanya itu do yang berakhiran dengan o, kita tambah does. Kemudian kalau misalnya wish, sh, wishes, fix, kita tambah is, fixes. Nah, ini khusus untuk subjek she, he, it, dan subjek yang singular. Atau misalnya nama orang ya. Misalnya Tony, Lucy, dan lain sebagainya. Kemudian tambah ies setelah verb yang berakhiran huruf y dan didahului huruf konsonan. Nah, misalnya contoh kata kerjanya cry, menangis. Jadi kalau misalnya ada subjek she, he, it bertemu dengan cry, kita ubah jadi cries di kalimat positifnya ya. Kemudian ada carry, membawa, ya, jadi carries. Jika diakhiri huruf y tetapi diawali dengan huruf vokal, cukup tambah s saja. Misalnya membeli ya, bahasa Inggrisnya buy, b-u-y. Ya. Di belakang y ada huruf u kan? Jadi tidak perlu tambah is, di situ tambah s saja, jadi buys. Oke, teman-teman. Oke, lanjut. Contoh verbal ya. Yang positifnya, I bring many bags. Saya membawa banyak tas. I sebagai subjek, bring verb 1, many bags sebagai komplement. Ya, pelengkapnya atau objeknya ya. Yang negatif, karena dia subjeknya I, kita pakai kata bantunya do not. Ya. Jadi do not bring many bags. Saya tidak membawa banyak tas. Untuk pertanyaannya atau interrogatif, kita pakai do ya, karena subjeknya tadi I. Do I bring many bags? Apakah saya membawa banyak tas? Nah, selanjutnya, contoh yang lain ya. Ini untuk subjek yang he, she, it ya. Yang positifnya, he brings many bags. Nah, jadi kalau misalnya selain huruf yang disebutkan tadi, misalnya C, O, S, H, X ya, misalnya ini berakhiran dengan G nih, brings. Nah, jadi cukup ditambah S saja di situ. He brings many bags. Dia membawa banyak tas ya. Ini salah tulis ya. Subjeknya sebenarnya he di sini, bukan I. Jadi he does not bring many bags. Karena subjeknya he, maka kita pakai auxiliary-nya atau kata bantunya itu does dan tambah not. Jadi does not bring many bags. Dia, bukan I ya, tapi he di situ ya, salah tulis. He does not bring many bags. Dia tidak membawa banyak tas. Kalau kita mau bertanya apakah dia membawa banyak tas, kita pakai kata bantu does. Ya, does he bring many bags? Apakah dia membawa banyak tas? Jadi ditambah S di kata kerjanya cukup di kalimat positif saja. Ini yang perlu diingat. Ya, di kalimat positif saja yang perlu tambah S kalau subjeknya itu he, she, it atau singular noun atau kata benda yang tunggal. Tapi untuk kalimat positif dan kalimat pertanyaan atau interrogatif tidak perlu ditambah S lagi di situ atau ES atau IES. Oke. Kemudian kita menuju ke rumus yang nominal ya. Tadi kan sudah verbal, sekarang yang nominal. Kalau verbal tadi yang berkaitan dengan kata kerja, kalau nominal yang tidak berkaitan dengan kata kerja. Ya, jadi rumusnya itu harus ada subjek ya, pelaku. Kemudian tambah kata bantu am, is, dan are. Tambah komplement atau pelengkap. Kalau yang negatifnya subjek plus am, is, are atau kata bantunya tambah not ya. Kalau negatif selalu ditambah not di situ. Tambah komplement atau pelengkap. Kalau kita mau buat pertanyaan di kalimat nominal, to be-nya dulu atau kata bantunya dulu am, is, are, kemudian baru subjeknya, baru komplement. Kalau am khusus untuk subjek I. Ya, kalau are, kata bantu are untuk subjek you, they, we, dan nama orang, misalnya lebih dari satu ya, Andy, Anthony, pakainya are. Kalau is untuk subjek she, he, it, dan untuk subjek yang satu orang, misalnya Andy, ya, itu pakai subjek is. Selanjutnya kita ke contoh kalimat nominal yang positif, negatif, dan
interrogative. Yang positifnya, you are smart. Kamu pintar. Karena subjeknya you, kita pakai to be-nya atau kata bantunya are ya. Kalau yang negatif, you are not smart. Ya. Kamu tidak pintar. Kalau yang interrogatif, are you smart? Apakah kamu pintar? Jadi kalau yang interrogatif, to be-nya terlebih dahulu atau kata bantunya ya. Are dulu, baru you, kemudian baru complement, yaitu smart. Ya, contoh yang lain, she is kind. Jadi she sebagai subjek, karena dia she, subjeknya, maka to be-nya is atau kata bantunya is. Ya, kind artinya baik, dia baik. She is not kind, dia tidak baik. Is she kind? Apakah dia baik? Ya, semoga teman-teman mengerti rumus dari verbal dan nominal dari contoh-contoh yang sudah disebutkan. Kemudian kita menuju ke contoh-contoh kalimat statif. Jadi kalimat statif tadi yang perlu kawan-kawan ingat adalah kalimat yang menyatakan keadaan sekarang. Ya, contohnya, they understand the problem now. Mereka mengerti permasalahannya sekarang. Jadi mengerti ya, understand. Jadi sekarang mengerti ya. The noodle tastes delicious. Ya, mie-nya rasanya enak atau lezat. Your song sounds good. Lagumu terdengar bagus. I know the answer to your question. Saya tahu jawaban dari pertanyaanmu. Jadi know di situ tahu menunjukkan sekarang ya. We have many teachers. Kami mempunyai banyak guru. Ya. Jadi begitulah penjelasan tentang simple present tense di buku Cliff to Full Preparation Guide. Semoga teman-teman bisa mengerti. Kalau teman-teman ada pertanyaan, boleh langsung ditanyakan di kolom komentar. Insyaallah saya akan menjawabnya. Oke, mari kita mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga pelajaran kali ini berkah dan teman-teman bisa mendapatkan nilai TOEFL yang baik dan memuaskan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.